Bagi dia tuh nggak ada orang yang lebih hebat daripada diri dia. Ini namanya takabur itu. Jadi nggak bisa diingatkan lagi. Karena nggak bisa diingatkan lagi, mau nggak mau ya hukum yang berlaku. Negara kita nggak boleh kalah dari preman, termasuk preman yang berkedok agama. Kita mencoba membuat definisi apa sih yang disebut radikal. Nah, radikal itu kemudian salah satunya kita sebut begini, mereka yang merasa bahwa dirinya yang paling benar. Dirinya yang paling benar. Nah, orang lain salah, itu radikal. Ngotot lah, pokoknya yang paling benar, saya nggak ada ruang dialog, pokoknya yang benar saya. Kan menghadapi 212. Itu luar biasa bagi saya. Luar biasa kerasnya tantangan itu. Ada sebagian dari NU juga, katanya itu kesempatan kebangkitan Islam. Kalau menurut saya itu bukan kebangkitan Islam menurut saya. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasnamakan agama. Dan Buya waktu itu memang kekeh ya. Kita harus sungguh-sungguh kampanyekan, kita ajak semua stakeholder politik dan masyarakat, mari berhenti melakukan strategi politik identitas. Ini berbahaya sekali. Bahar Smith baru saja ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Jabar atas kasus penyebaran berita bohong yang dilakukannya pada Senin 3 Januari 2022. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya mengapresiasi kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil mengambil tindakan tegas atas kasus tersebut. Gus Yahya menilai tindakan tegas tersebut tentu mampu mencegah makin meluasnya persepsi keliru tentang syariat Islam dan propaganda radikal yang membahayakan persatuan bangsa. Karena dengan tindakan tegas seperti ini akan mencegah semakin merebaknya persepsi yang keliru tentang syariat Islam dan semakin merebaknya kecenderungan untuk mempercayai propaganda radikal dan intoleran yang membahayakan bagi keutuhan bangsa dan masyarakat, kata Gus Yahya dalam siaran tertulis pada Selasa 4 Januari 2022. Gus Yahya juga mengucapkan terima kasih kepada Polri atas tindakan tegasnya dan berharap tindakan tersebut bisa dipertahankan. Selain itu, ia juga berharap sikap Polri dalam mengatasi masalah propaganda dan intoleransi dapat dikembangkan oleh sejumlah pihak. Mudah-mudahan ini akan menjadi sikap yang terus dipertahankan oleh Polri, sehingga kita bisa sungguh-sungguh mencegah dan mengatasi masalah propaganda dan intoleransi yang dikembangkan oleh sejumlah pihak, ujarnya. Gus Yahya lantas mengatakan propaganda radikalisme intoleransi atas nama agama seringkali bersembunyi di balik ruang abu-abu antara hukum negara dengan apa yang dipersepsikan sebagai syariat. Namun ulama telah memberikan informasi bahwa mematuhi hukum negara yang berlaku adalah mematuhi syariat. Sebetulnya yang kita butuhkan adalah bagaimana hukum negara yang berlaku ini sungguh-sungguh ditegakkan dengan tegas, ucapnya. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga menanggapi soal kasus Habib Bahar bin Smith yang belum genap 2 bulan bebas kembali menjalani penahanan. Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran berita bohong. Negara ini negara hukum, ujar Yakut Khalil. Ia menyatakan siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. Siapapun yang melakukan pelanggaran atasnya harus diadili, siapapun tanpa pandang bulu, singkatnya. Sementara itu, sebuah video memperlihatkan pendakwa Ustadz Suparman Abdul Karim membeberkan alasan mengapa penceramah provokator masih tetap eksis sampai saat ini viral di media sosial. Video Ustadz Suparman menyinggung soal alasan penceramah provokator tetap eksis tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter Ronald Lampard 8 seperti dilihat pada Selasa 4 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut negara tidak boleh kalah dengan preman berjubah agama. Negara tidak boleh kalah dengan preman yang berjubah agama, Ustadz Suparman Abdul Karim, tweet netizen Ronald Lampard 8. Dilihat dari video itu, tampak Ustadz Suparman Abdul Karim membeberkan alasan mengapa penceramah provokator masih tetap eksis sampai saat ini.
Sebab menurut Suparman, mereka kerap mendapat pujian dari para pendukungnya yang jumlahnya sangat banyak. Mengapa pendakwah-pendakwah yang provokatif itu tetap eksis? Sebab utamanya satu, karena dieluk-elukan oleh pendukungnya dalam jumlah yang sangat banyak, ujar Ustadz Suparman. Maka dari itu, Suparman menilai para pendukung penceramah provokator juga membahayakan karena mereka tidak pernah mendapat nasihat. Makanya, pendukung di sekelilingnya membahayakan juga karena orangnya tidak pernah mendapat nasihat, tuturnya. Ustadz Suparman juga mengaku heran mengapa penceramah provokator itu masih dipuji-puji umat muslim. Padahal menurutnya, pendakwah model seperti itu telah membuat malu Islam. Dipuji-puji sebagai keberanian, padahal dai begitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam ada orang dakwah begitu modelnya, ujarnya. Setelah menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sejak Senin 3 Januari 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Bahar bin Smith resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pengumuman penetapan Bahar bin Smith sebagai tersangka itu dilakukan tim penyidik pada Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Selain Bahar Smith, polisi juga menetapkan pengunggah video ceramah pemilik pondok pesantren Tajul Alawin itu yang berinisial TR sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Dirkrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, tim penyidik telah menemukan 2 alat bukti dalam penetapan BS sebagai tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka, tutur Arif Rahman di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin 3 Januari 2022. Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Dalam kasus ini, pemilik Ponpes Tajul Alawin itu dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A Undang-Undang ITE Junto pasal 55 KUHP dan terancam 5 tahun penjara. Arif juga menyampaikan, dengan penetapan tersangka itu, baik Bahar maupun TR akan langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Pasalnya, ancaman hukuman yang akan diterima keduanya berdasarkan pasal yang diterapkan, yakni 5 tahun penjara atau lebih. Bahar dan TR disangkakan penyebaran berita bohong dan berbuat onar. Ini berkaitan dengan ucapan saudara BS yang mengandung berita bohong yang kemudian diunggah oleh TR ke dalam akun YouTube dan disebarkan. Sehingga viral di medsos, itu yang menjadi pokok perkara yang disidik oleh penyidik, jelas Arif. Sementara itu, pengacara Habib Bahar bin Smith buka suara soal terkait penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong. Pengacara Bahar, Ikhwan Tuan Kota, heran karena penetapan tersangka dianggapnya sangat cepat. Sementara pengacara Bahar lainnya, Aziz Yanuar, enggan menanggapi lebih lanjut terkait penetapan tersangka kliennya ini. Dia hanya menyampaikan pesan Bahar. Pesan HBS tadi untuk umat, lanjutkan perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar meski beliau dibalik jeruji, ujarnya. Seharusnya Habib Bahar kan ditegur dulu, disomasi dulu, ditabayun kan tuh. Begitu loh, tidak main asal lapor ya. Katanya kita hormat kepada polisi.
kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan. Kan begitu. Ya, mereka sudah bekerja dengan baik kok.